Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Alifah, Saya Masyita Malbuani. dan satu lagi teman kita yaitu Husnul Khotimah. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang di dalamnya ada PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, serta PSAP 04. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sebagai entitas publik, pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang mampu mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah secara menyeluruh dan sistematis. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh dibaca dan dipahami. Selanjutnya, untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP telah menyusun dan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Salah satu fondasi utama dalam standar ini adalah kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang memberikan pedoman dasar mengenai tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, unsur-unsur laporan keuangan, dan basis akuntansi yang digunakan. PSAP 01 menetapkan prinsip dasar penyajian laporan keuangan pemerintah, sedangkan PSAP 02, 03, dan 04 secara khusus mengatur jenis laporan yang wajib disusun, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas atau LAK, dan laporan perubahan ekuitas atau LPE. Masing-masing laporan ini memiliki fungsi dan manfaat tersendiri dalam memberikan gambaran atas aktivitas dan posisi keuangan pemerintah. Dengan pemahaman yang baik terhadap kerangka konseptual ini, diharapkan para pengelola keuangan negara dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, tujuan adanya PSAP 01 sampai PSAP 04. PSAP 01 yaitu tentang pembahasan konsep dasar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, memberikan landasan konseptual dan pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, menjamin laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyajian informasi yang relevan dan andal. Selanjutnya, PSAP 02 yaitu akuntansi pendapatan. Yang pertama ada menetapkan prinsip dan prosedur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan pemerintah secara tepat dan konsisten. Yang kedua, memastikan pendapatan dicatat pada waktu dan jumlah yang benar sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi fiskal sebenarnya. Selanjutnya, tujuan adanya PSAP 03 yaitu akuntansi belanja. Yang pertama, mengatur tata cara pencatatan, pengakuan, dan pengukuran belanja pemerintah agar tercermin secara wajar dalam laporan keuangan. Kedua, mendukung akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dengan mencatat belanja sesuai prinsip akuntansi yang mengatur. Selanjutnya ada PSAP 04, akuntansi aset tetap. Yang pertama, memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tetap milik pemerintah. Yang kedua, menjamin aset tetap dicatat secara benar sehingga nilai dan penyusutan aset tercermin secara akurat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membantu pemerintah mengolah aset secara efisien dan menjaga transparansi nilai kekayaan negara. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai PSAP 01. Konsep dasar akuntansi pemerintahan. PSAP 01 menjelaskan tujuan utama akuntansi pemerintahan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Standar ini menetapkan elemen laporan keuangan, yaitu aset kewajiban, ekuitas, pendapatan beban, pengeluaran, dan kebiayaan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAP 01 meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman. Sehingga laporan yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai PSAP 02 dan PSAP 03 mengenai akuntansi pendapatan dan belanja.
PSAP 02 yaitu pendapatan dapat diartikan sebagai penambahan manfaat ekonomi yang meningkatkan ekuitas, bukan berasal dari pernyataan modal. Jenis pendapatan pemerintah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, transfer pemerintah pusat, hibah, dan pendapatan sah lainnya. Pendapatan diakui saat manfaat ekonomi dapat diukur dengan andal dan manfaat tersebut kemungkinan besar akan diperoleh pemerintah. Pengukuran menggunakan nilai wajar atau nilai realisasi bersih. Selanjutnya PSAP 03 yaitu belanja. Belanja merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh barang dan jasa guna menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis belanja terdiri dari belanja operasi yaitu pegawai, barang atau jasa, dan subsidi. Belanja modal termasuk pengadaan aset tetap, dan belanja transfer merupakan bantuan sosial. Belanja diakui pada saat kewajiban terutang atau jasa atau barang diterima diukur berdasarkan nilai nominal yang dibayarkan atau harus dibayarkan. Pembahasan ketiga mengenai PSAP 04 yaitu akuntansi aset tetap. PSAP 04 mengatur pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset tetap yang dimiliki pemerintah. Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan, seperti tanah, bangunan, mesin, dan jalan. Pengakuan dilakukan saat manfaat ekonomis aset dapat diukur secara andal dan diperoleh. Aset dicatat sebesar biaya perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan biasanya dihitung dengan metode garis lurus sesuai estimasi masa manfaat aset. Pengelolaan aset tetap yang baik penting untuk mencerminkan nilai sebenarnya dalam laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu PSAP 01 hingga 04 membentuk kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menyeluruh. Penerapan standar PSAP memastikan pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, dan aset tetap dilakukan secara konsisten dan akurat. Standar tersebut sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik dan stakeholder terkait. Saran yang dapat kita ambil yaitu pemerintah dan seluruh aparat pengelola keuangan harus meningkatkan pemahaman dan penerapan PSAP secara konsisten. Kedua, diperlukannya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar standar ini dipahami dan diimplementasikan dengan baik di semua tingkatan pemerintahan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pembaruan standar PSAP perlu dilakukan secara berkala, mengikuti perkembangan regulasi dan praktik akuntansi internasional. Sekian pembahasan materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.